Buka bersama Yosua pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan untuk setiap Anda, silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal 4 ayat yang pertama sampai 9. Ke-12 batu peringatan. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah arti batu-batu ini bagi kamu? Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam dan diletakkan di situ. Loncat ke ayat 20. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Katakan Gilgal. Jadi peristiwa ini diminta oleh Tuhan dilakukan oleh orang Israel, yaitu setelah menyeberangi sungai Yordan, mereka harus satu persatu dari setiap suku ada perwakilan, ambil batu dan ditumpukkan. Supaya batu itu nanti kalau ada yang tanya, apa artinya? Harus orang Israel berkata, bapak-bapaknya, orang tuanya berkata kepada anak-anaknya, supaya bahwa Tuhan itu menolong orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Karena memang, Bapak Ibu Saudara, orang itu cenderung lupa kebaikan Tuhan. Makanya harus ada batu peringatan. Pernah nggak Anda pergi ke luar negeri lalu beli satu benda? Benda itu sebenarnya tidak mahal, tapi dari benda itu ada ceritanya. Benda itu bercerita mengenai Anda atau dengan seseorang atau keluarga Anda. Setiap kali lihat benda itu, Anda ingat akan seseorang. Benda itu bagi orang lain tidak berharga, bagi Anda berharga. Saya pernah melihat satu video pendek mengenai seorang bapak yang dibuat kejutan sama anak-anaknya. Anak-anaknya ajak ayahnya pergi ke satu taman, lalu di taman itu mereka main-main. Bapak ini juga sudah punya cucu, jadi sudah opa. Kemudian beberapa waktu kemudian ada suara kendaraan datang. Bapak ini melihat ke samping dan dia kaget dan berkata, "Oh my God, itu adalah mobil kesukaannya, mobil lama, mobil tua." Dan ternyata itu adalah mobilnya yang dia jual waktu masih muda. Anak-anaknya ternyata cari mobil itu ke berbagai negara bagian, cari di mana mobil itu apakah masih ada atau enggak. Mereka cari di internet dan cari sana sini, ketemu dan mereka beli kembali untuk ayahnya. Waktu papanya kemudian mendekati mobil itu bisa berlinang air mata. Karena di mobil itu ada banyak cerita. Di mobil itu ada kisah bagaimana bapak ini memulai pekerjaannya. Bagaimana bapak ini punya hubungan dengan seorang wanita yang menjadi istrinya, yang melahirkan anak-anaknya. Hanya karena benda itu bisa berbicara sangat banyak dalam hidupnya. Ada banyak kisah. Contohnya, saya kalau pulang ke Manado, saya beberapa waktu pulang dan melihat mobil butut, sepeda motor butut tua. Sepeda motornya murah lagi. Enggak pada biasa, mereknya merek yang murah ya. Saya nggak bisa sebutkan. Tapi setiap kali lihat sepeda motornya, saya teringat akan ayah saya. Saya teringat dengan sepeda motor ini satu-satunya kendaraan di keluarga kami yang dalam kesulitan sekalipun kami berusaha untuk survive dengan sepeda motor ini. Memang tempat duduknya sih sudah
nggak bagus ya. Sepeda motornya juga kalau dijual mungkin nggak ada yang mau beli. Tapi sepeda motor itu bercerita banyak dalam hidup kami. Tuhan itu juga mau kita itu selalu mengingat akan Tuhan. Karena manusia itu suka lupa kebaikan Tuhan. Ada masalah sedikit, langsung lupa Tuhan. Ada masalah 1-2 yang doanya belum dijawab, langsung berkata, sudahlah nggak usah ke gereja lagi. Sudahlah tidak usah ke CG. Coba bilang kanan kiri Anda, ke CG ya, ke CG. Padahal ada rentetan kebaikan Tuhan, puluhan atau ratusan kebaikan Tuhan. Memang setiap hari Tuhan baik, amin. Tapi ada kebaikan-kebaikan yang menonjol. Mungkin beberapa di antara Anda disembuhkan dari sakit yang parah sekali. Lalu waktu itu Anda berdoa dan komitmen, Tuhan kalau saya sembuh, saya akan melayani Tuhan. Saya akan semangat. Hari ini sudah sembuh. Ada juga beberapa di antara Anda mungkin ditolong Tuhan dalam pekerjaan. Waktu itu nggak punya apa-apa, Tuhan tolong dan diberkati oleh Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Pemazmur berkata, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Memang setiap hari kita ini rentan. Kita bisa lupa karena ada banyak berita yang masuk dalam pikiran kita. Dan kita lupa ada Tuhan. Komentar kita, cara berbicara kita, bisa seolah-olah Tuhan itu nggak ada loh. Tanggapan-tanggapan kita akan sesuatu peristiwa nggak menunjukkan bahwa kita menganggap Tuhan itu ada. Kejadian-kejadian sekeliling kita itu membuat atau membawa pikiran kita menjauh dari ingatan akan Tuhan. Jaga pikiran kita. Ingat senantiasa firman Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Kalau ada kejadian-kejadian pertolongan Tuhan, usahakan untuk Anda catat. Buka kembali, Tuhan pernah tolong tahun berapa, kejadian apa. Untuk mengingatkan betapa baiknya Tuhan itu. Ada banyak kejadian di mana Tuhan tolong kita. Oleh karena satu kejadian Tuhan gak tolong, kita lupa kebaikan-kebaikan di masa lalu. Tuhan tolong kita di masa lalu bukan untuk meninggalkan kita sekarang. Tuhan tolong kita di masa lalu untuk terus memampukan kita. Orang Israel diminta oleh Tuhan buat 12 batu itu ditumpukkan jadi batu peringatan. Supaya setiap kali mereka lihat batu itu mereka ingat. Tuhan pernah dengan cara yang dahsyat menolong kita. Supaya gak lupa kalau mereka menikmati tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Jangan mereka lupa bahwa Tuhan lagi menolong mereka pergi ke sana. Ya. Beberapa waktu yang bertahun-tahun yang lalu saya pergi ke Kota Malang karena istri saya Arema. Jadi kami liburan. Kemudian kami jalan-jalan. Saya makan rawon karena saya suka sekali rawon. Orang Manado suka rawon agak aneh sih ya. Harusnya rica-rica ya. Nah, tapi saya suka. Setelah makan rawon kami jalan-jalan. Dan istri saya berkata mau nggak beli kue atau roti di toko itu. Tokonya tua. Terlihat dari bangunannya dan catnya juga udah terkelupas. Kelupas catnya bukan yang memang dibentuk catnya kelihatan old style, bukan. Tapi memang tua. Dan saya berkata nggak usah ke situ. Ke mall saja kita makannya. Atau beli roti di mall saja. Lalu istri saya berkata enggak, maunya di situ. Di situ dulu waktu saya masih kecil, papa sering gendong saya beli roti di situ. Langsung berubah pikiran saya. Oke, ayo segera ke sana. Sekalian tawar harga rukonya berapa? Bercanda sih, saya nggak beli, nggak ada kepentingan juga. Dan nggak ada uangnya sebenarnya. Nggak. Bercanda ya. Jadi kenapa saya berubah? Karena saya tahu di toko itu ada kenangan mengenai papa mertua saya. Kenapa toko itu sangat berharga? Karena di situ istri saya bisa mengingat kembali bagaimana papanya menggendong dia dan mereka pergi beli kue kesukaan dari istri saya. Tempat-tempat tertentu bagi orang lain gak berharga, bagi kita sangat berharga. Pernah gak Anda lewat di satu tempat, restoran atau apa, dan Anda teringat akan peristiwa, akan sesuatu, bukan kuenya enaknya, bukan tempatnya, tapi karena apanya yang pernah terjadi di situ. Dan biasanya pria kalau ke satu restoran akan duduk di tempat yang sama, di meja yang sama, kursi yang sama. Dan kalau datang berubah bingung dia. Ada tempat-tempat yang sangat banyak kenangan untuk kita. Tuhan selalu pingin kita itu memikirkan Tuhan. Lihat sesuatu memikirkan Tuhan.
Lihat kebaikannya, memikirkan Tuhan. Ingat pertolongan Tuhan, kita langsung memikirkan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan. Makanya kita mengadakan perjamuan kudus. Salah satu artinya adalah ketika kita mengangkat roti dan anggur untuk mengingat akan Dia. Kadangkala kita lupa ada Tuhan di hidup kita. Perjamuan kudus itu mengingatkan, hai anakku, ada aku loh. Kenapa menyerah? Masih ada Tuhan. Jadi ke-12 batu peringatan ini menolong orang Israel untuk senantiasa mengingat akan Tuhan. Kalau mereka nanti waktu berperang, karena setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka menghadapi raksasa-raksasa. Masih ingat orang-orang Enak itu yang dikalahkan oleh Kaleb, yang ada di pegunungan, itu besar-besar dan itu harus dikalahkan. Ketika mereka menghadapi orang-orang besar itu, tantangan yang besar, mereka harus melihat kepada batu itu, bukan menyembah batu, tapi mengingat. Lihat batu itu tanda dulu Tuhan pernah menolong kita menyeberangi arus sungai Yordan yang diputus oleh Tuhan. Supaya kita diingatkan bahwa kita sanggup mengalahkan mereka. Belajar mengingat kembali kebaikan Tuhan. Ingat, saya berdoa supaya Roh Kudus mengingatkan 1-2 hal. Kejadian di mana Tuhan pernah tolong Anda secara ajaib, mungkin dari kecelakaan. Kalau lihat hasil tabrakannya mungkin, ya nggak mungkin selamat. Tapi Anda ada di sini hari ini. Itulah batu-batu kebaikan Tuhan. Batu-batu peringatan yang harus diingat. Harus diingat. Setiap hari kita dibombardir dengan berita-berita yang gak baik. Seolah-olah Tuhan itu gak ada dan gak berkuasa. Lama-lama kita berkata kalau Tuhan itu ada, ya kenapa ya gak COVID itu diangkat aja? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ya harus ada pergumulan begini? Kita kadang gak lihat Tuhan gak lihat, seolah-olah tidak melihat pekerjaan Tuhan. Karena kita di lembah kekelaman. Tapi kita percaya hatinya. Tuhan gak mungkin meninggalkan kita. Kadang-kala kita gak lihat tangannya, tapi kita tahu hatinya Tuhan. Seperti anak kecil yang diantar orang tua ke sekolah kan. Saya pertama kali diantar ke sekolah oleh mama saya. Lalu ditinggal, saya nangis. Padahal ternyata mama saya di balik tembok itu. Saya belajar Tuhan ingatkan peristiwa itu. Kadang-kala kita gak lihat Tuhan. Tapi kita tahu hati mereka gak mungkin tinggalkan kita. Kadang-kala seolah-olah Tuhan pergi. Tapi sebenarnya itu adalah tindakan Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita ini sudah dewasa. Masih ingat peristiwa bagaimana Tuhan itu terangkat ke sorga. Disaksikan oleh murid-muridnya. Saya bertanya-tanya waktu baca ayat itu pertama kali. Kenapa ya Tuhan tidak tinggal di bumi saja. Kan enak ya kalau kita ke Israel mission trip. Ketemu langsung Tuhan Yesus. Mungkin banyak yang bertobat. Mungkin banyak orang di muka bumi ini yang gak meragukan Dia. Ada langsung Tuhan Yesus. Jadi kita ngantri mau ketemu Tuhan Yesus. Waktu mission trip sana, perjalanan ke Israel. Kenapa ya Tuhan Yesus itu harus terangkat ke sorga? Supaya melalui kita lah dunia melihat Yesus. Waktu murid-murid mengikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka melihat muka dengan muka. Berbicara kepada Yesus. Mereka cinta kepada Tuhan Yesus. Hari ini, waktu Yesus terangkat ke sorga, mereka sebaliknya harus membuktikan gak lihat Yesus, mereka tetap cinta Yesus. Kadang-kala Tuhan kita gak lihat pekerjaannya, tapi kita harus percaya hatinya. Katakan mengingat kebaikan Tuhan. Orang Israel dilatih oleh Tuhan untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Supaya jangan lupa dan jangan takut dengan tantangan. Kita juga ya. Saya benar-benar berdoa Roh Kudus mengingatkan akan sebuah kejadian dalam hidup Anda. Supaya Anda belajar, ingat dulu Tuhan pernah tolong kita. Dulu Tuhan pernah tolong saya. Anda pernah disembuhkan Tuhan, ditolong Tuhan dengan berbagai cara. Hari ini saya mengingatkan kembali, sudah lupakah Anda? Tuhan itu baik. Ataukah hari ini hati kita sudah mulai lemes? Sudah mulai lemah dan berkata, ya hidup ini ngalir saja. Atau bahasa Palembangnya, orang Palembang kalau ditanya, gimana pekerjaannya Pak? Ya beguyur lah. Ngalir katanya, ngalir. Saya tidak mau kita ini tawar hati di akhir zaman ini. Kita seperti saya, waktu masih kecil, saya nggak lihat mama saya di ruangan kelas waktu saya TK. Zaman itu TK ya. Tapi saya tahu Dia hadir. Demikian juga kita. Kita nggak lihat Tuhan secara kasat mata. Tapi kita tahu Dia hadir dalam hidup kita. Anda hari ini diundang oleh Tuhan datang ke gereja. Tuhan yang undang Anda. Kenapa Anda tidak ada di tempat lain? Karena Tuhan undang Anda hari ini untuk diingatkan. Ingat kembali kebaikan Tuhan.
ingat kembali pekerjaan-pekerjaan yang dalam hidup kita. Tujuan pertama dari Tugu Peringatan adalah mengingatkan kita bahwa tidak ada halangan yang tidak bisa ditembus. Kita diingatkan oleh Tuhan untuk mengingat kebaikannya, supaya hari ini hati kita kuat dan menguatkan diri sendiri dan berkata, kalau dulu ada tantangan dan bisa, berarti hari ini sekalipun ada tantangan, tetap bisa. Hari ini kalau Anda lihat saya berdiri di depan Anda, kalau dilihat dulu, gak mungkin. Saya pemalu, luar biasa, pemalu banget. Hari ini juga masih ada sih sedikit-sedikitnya. Malu banget diliatin, saya kalau ketemu guru-guru saya, guru SD, SMP, diliatin aja. Muka saya merah, saya akan cari jalan lain. Untuk berdiri sini mustahil. Untuk dihubungi dan berkata, nanti ngisi di pusat ya. Saya langsung berlutut. Seperti wanita yang nangis. Tuhan mampukan saya. Saya nggak terbiasa ada di depan. Bagi orang lain ada di stage itu gampang. Bagi saya enggak. Bagi saya lutut gemetar, hati deg-degan, nervous, gak bisa tidur. Tapi Tuhan melatih. Apalagi waktu saya cerita begini supaya Anda tahu bahwa firman Tuhan itu real ya. Menguatkan kita. Waktu saya menggembalakan Gereja Mawar Sharon Palembang, kami mengalami situasi sulit. Waktu itu dalam ibadah, tiba-tiba usher-nya yang di belakang beritahu begini. Bukan gini lagi. Bahasa isyaratnya begini. Waktu itu yang khotbah Pastor Moro yang ada di Gereja Mawar Sharon Singapura hari ini. Ya, kalau Anda ke sana, sapa beliau. Kalau kehabisan dolar, temui beliau. Anda akan dapat doa, bukan dolar. Jadi diberi tanda. Artinya di bawah memang ada sekelompok orang yang tidak suka dengan ibadah kita. Mereka mengancam dengan surat begini. Kalau nanti ada ibadah, jika ada ibadah, kami tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu kan mengerikan. Saya merasa saya mau mati ya. Tapi ibadah tetap harus berlangsung. Dan ketika diberi tanda begitu, itu tekanan batinnya luar biasa. Saya sebagai orang Manado, yang di Manado banyak gereja, saya ingin pulang. Saya berkata, Tuhan, gak sanggup saya melayani di Palembang. Ada banyak tekanan, ada sekelompok orang gak suka kami, Gereja Mawar Sharon ada di sini. Jadi malam-malam berikutnya dan sebelumnya, saya benar-benar tertekan. Saya akan disidang, dipanggil oleh ini. Dan saya akan diajak bicara, diintimidasi. Ada satu malam di mana saya rasanya nggak sanggup lagi. Tapi saya berusaha untuk sekuat tenaga. Saya nggak telepon Pastor Moro waktu itu yang jadi gembala regional. Karena saya tahu ada battle, ada peperangan-peperangan yang saya harus hadapi sendiri, belajar dewasa. Dan jadi saya hanya pegang Alkitab saya seperti ini di ruang doa. Kadangkala duduk di lantai, nggak tahu mau doa apa. Berdiri senderan di dinding, nggak tahu mau ngomong apa. Nggak tidur sampai pagi. Saya cuma mengingatkan diri saya. Saya ingat ayat-ayat hafalan saya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Jika Allah di pihakku, siapakah lawanku? Itulah kekuatan saya sebagai hamba Tuhan. Saya mulai mengingat dulu nggak ada apa-apanya di Palembang. Tidak ada jemaat, ada banyak tantangan. Tapi ternyata bisa, sekarang mulai banyak CG. Berarti kalau Tuhan yang memulai, Tuhan gak akan tinggalkan. Kalau Tuhan yang menyuruh, jika Tuhan yang menyuruh untuk murid-muridnya menyeberang, Tuhan juga yang akan datang untuk berjalan di air, untuk menolong mereka. Berarti besok pagi waktu saya disidang, saya akan dikuatkan oleh Tuhan. Bangun pagi, ketika saya ketiduran setengah jam mungkin, saya langsung siap-siap pergi ke satu tempat di mana saya diundang ke tempat itu untuk diinterogasi. Nggak boleh ada gereja, tempat ibadah di situ. Saya datang entah kenapa, itu yang namanya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya pergi bersama dengan satu jemaat, pergi dan duduk di satu tempat berhadapan dengan beliau-beliau yang sangat mengintimidasi awalnya. Waktu saya duduk, saya sudah menyerahkan hidup sama Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Duduk, dan Tuhan memberikan damai dalam hati. Tiba-tiba rasa iba sama beberapa orang itu. Waktu saya lihat mata mereka, tiba-tiba mereka yang nunduk ke bawah.
Mau saya tanyain, nyari pulpen ya Pak? Tiba-tiba kebalik, mereka yang terintimidasi. Jika roh Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Puji Tuhan. Hari-hari ini mungkin ini dalam case saya pelayanan. Mungkin dalam pergumulan Anda, pergumulan pekerjaan. Undanglah Roh Kudus. Tanya Tuhan gimana caranya. Tuhan bukakan jalan, kira-kira langkah-langkah apa yang harus kulakukan. Kita ketika mengingat kebaikan Tuhan, apa yang pernah dilakukannya. Biarkan kita ambil kekuatan itu dan berkata, sekarang pun pasti bisa. Tuhan tolong saya untuk maju. Ingat, Tuhan tolong kita di masa lampau, bukan untuk meninggalkan kita sekarang. Amin. Katakan, Tuhan menolong saya dahulu, sekarang tidak ditinggalkan. Ya, ada banyak milestone dalam hidup kita. Ada banyak titik-titik di mana kita harus belajar melihat itu. Bukan melihat ke belakang kepada kejelekan-kejelekan kita, tapi melihat kepada kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lampau. Lihat Tuhan pernah tolong ini, pernah tolong ini, pernah tolong itu, dan sebagainya. Berarti ke depan Tuhan juga bisa sanggupkan kita. Ya. Jadi waktu itu setelah pertemuan itu saya kembali dan saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya kok terlalu takut sih. Kenapa saya takut? Kan ada Tuhan. Tapi Tuhan seperti menghibur saya. Ada banyak peperangan di hidup kita yang kita harus menangkan. Setiap kali menang Tuhan bawa kita bukan makin hebat, bukan, tapi makin percaya sama Tuhan. Bukan membesarkan diri kita setiap kali Tuhan tolong kita, tapi membesarkan iman kita. Bukan membesarkan kepala kita ketika Tuhan tolong kita, tapi makin membesarkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu bertanggung jawab. Katakan, saya bisa. Bersama dengan Roh Kudus. Amin. Yang kedua, tugu itu adalah iman. Adalah membentuk iman kita agar tidak tergoncangkan seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Menceritakan supaya kita ini kalau lihat kesaksian-kesaksian itu tidak mudah goyah, tidak mudah jauh daripada Tuhan. Apapun yang disampaikan orang yang tidak mencintai Tuhan terhadap kita, merendahkan, kita harus ingat firman Tuhan dan juga kebaikan-kebaikannya. Kata iman adalah seperti sauh yang kuat, yang kita ini menempel sama Tuhan kepada satu batu karang yang teguh. Yesus adalah batu yang dibuang, tapi dijadikan batu penjuru oleh Bapa di sorga. Itu satu-satunya batu yang kita nggak boleh lupakan. Ya, ada satu batu sih yang lebih hebat dari film apa ya? Yang ketika dijentikkan hilang seluruh bumi, ya sepertiga bumi. Sebenarnya ada satu batu, satu batu yang harus kita miliki dalam hidup kita. Namanya batu karang yang teguh. Iman kita harus menempel sama Tuhan. Kalau kapal itu merapat ke dermaga, biasanya ada jangkar yang dilepas. Kadangkala sekarang bentuknya tali diikatkan ke pelabuhan supaya kapalnya sekalipun airnya goyang, kapalnya tetap di situ. Atau jangkar yang dilepaskan ke bawah untuk menemukan batu yang kuat sehingga arus sekencang apapun tetap kapalnya ada di situ. Itulah iman. Waktu melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kita diingatkan, gak boleh goyah. Tuhan pernah tolong saya, dulu Tuhan tolong saya, gak boleh goyah. Kita harus berpaut kepada batu karang yang teguh itu. Ya, Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di sini dikatakan bahwa mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian. Seharusnya kita ini memang hanya diselamatkan karena darah anak domba, bukan? Tidak ada keselamatan yang lain selain darah anak domba. Tapi kok di ayat ini seolah-olah ada hal yang lain yang menyelamatkan. Mengalahkan. Bukan hanya darah anak domba. Ditambahkan di situ perkataan kesaksian kita. Ternyata bersaksi itu dan mengingatkan diri akan kebaikan-kebaikan Tuhan itu mengalahkan roh jahat. Ketika pikiran mulai lemah, hati mulai lemah, lalu kita mulai mendengar orang bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Lalu kita sendiri bersaksi kepada diri kita sendiri. Makanya pemazmur berkata,
Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia mengingatkan dirinya sendiri untuk ingat akan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang baik. Hai segenap batinku. Jangan suka lupa ya. Hai diriku sendiri. Jangan suka lupa Tuhan. Tuhan yang mencintaimu. Perkataan kesaksian kita itu mengalahkan roh jahat. Untuk sebelum kita bersaksi kepada orang lain, kita juga pakai kesaksian untuk diri sendiri. Setelah ini bicara sama diri sendiri. Tapi jangan di mall ya, di depan cermin. Nanti orang tanya lagi bicara sama siapa. Di kamar sendiri saja. Lihat cermin dan berkata, Tuhan pernah tolong kamu. Perkataan kesaksian untuk diri sendiri. Masih ingat beberapa tahun yang lalu kamu begini-begini. Bangkitlah. Tuhan menolongmu. Engkau bisa. Pasti bisa. Engkau biji matanya. Roh Kudus mengurapimu. Perkataan kesaksian itu adalah untuk kita dan untuk orang lain. Darah Kristus, darah anak domba itu mengalahkan si jahat, termasuk kesaksian kita. Bukan kita menambahkan, bukan ya. Sudah lunas, waktu Yesus disalib, Yesus berkata, sudah selesai, itu sudah selesai. Tidak ada sangkut pautnya dengan kebaikan seorang manusia. Tapi karena kita begitu menghargai kebaikan Tuhan, kita belajar bersaksi tentang kebaikannya. Hari ini setelah Anda selesai ibadah, ketika keluar, pulang ke rumah, mulai remind, dulu Tuhan pernah tolong apa? Tuhan pernah tolong saya ini. Tuhan pernah tolong saya ini. Saya kuat dalam Tuhan. Pasti bisa. Dulu Tuhan pernah tolong. Sekarang juga Tuhan pasti tolong. Belum saat ini Tuhan belum tolong. Gak apa-apa. Pasti datang tepat pada waktunya. Hendaklah iman kita harus kuat. Tuhan itu mengingat bagaimana kita ini bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita dekat dengan Dia. Tuhan itu menurut saya ya, memang tidak ada di Alkitab sih. Tapi ketika saya merenungkannya, saya merasa perenungan saya ini mungkin diterima Tuhan ya. Di sorga mungkin ada foto-foto kita. Foto-foto di mana kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Foto-foto di mana kita lagi erat-eratnya dengan Tuhan. Foto di mana kita bersaksi, hati kita itu sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Karena iman percaya kita kepadanya. Tuhan itu mengingat momen-momen dalam hidup kita ketika kita berserah kepada Tuhan. Dalam pelayanan saya, kesibukan saya, ada satu momen tapi itu sudah lama. Saya belajar, saya rendah hati ceritakan kepada Anda. Sebenarnya gak baik apa yang saya lakukan. Tapi saya cerita membongkar aib sendiri supaya Anda belajar bahwa jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Saya pernah dalam satu musim, satu waktu, saya jarang berdoa loh. Karena merasa sibuk sekali, pulang capek banget. Konseling ini, konseling itu, ada jemaat begini, ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang lahiran, didoakan. Mereka gak mau kalau bukan pendeta yang datang. Jadi saya doakan pelayanan sana sini dan ketika pulang rasanya gak pingin doa, capek. Lama-kelamaan saya merasa kering hidup saya. Tapi saya nggak bisa jelaskan. Tapi kan saya melayani Tuhan ya. Satu malam ketika saya tertidur, saya mimpi. Saya melihat diri saya duduk di bawah sebuah pohon mangga. Sekelilingnya di beton gitu, dicor dan orang-orang bisa duduk, itu jadi tempat duduk. Saya lihat diri saya di situ sedang membawa gitar. Itu sebenarnya adalah tempat di sekolah Alkitab saya, di mana itu menjadi kebiasaan saya. Kalau pagi hari, matahari belum terbit, masih gelap, saya akan keluar dan duduk di situ dan menyembah Tuhan. Itu saya menyembah Tuhan, bisa nangis lama, bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Disitulah saya pernah berjanji kepada Tuhan, Tuhan saya tidak akan meninggalkan Engkau. Tuhan pokoknya seluruh hidup saya hanya untuk Tuhan. Disitulah gitarnya banyak rusak karena ketetesan air mata. Kan asin ya gitarnya. Dan saya suka gitar tapi kadang-kala waktu nyanyi gak selesai berhenti udah nangis. Waktu bangun pagi saya merasa sangat sedih tapi juga hati terhibur karena Tuhan itu mengingatkan saya. Dari semua pelayanan saya dan kesibukan saya yang Tuhan ingat cuma waktu saya menyembah Dia. Yang Tuhan ingat momen-momen ketika yang Tuhan ingat ternyata bukan waktu saya melayani ya. Yang di-capture sama Tuhan ternyata waktu saya sedang menyembah Dia. Dan momen-momen itu Tuhan rindukan dalam hidup kita. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, di masa lalu Tuhan pernah tolong kita. Ada sebuah panggilan kepada kita untuk kembali dan bersekutu dengan Tuhan. Setelah ini saya berdoa Roh Kudus ingatkan kepada Anda, sofa Anda.
sudut rumah Anda atau kamar Anda di mana dulu Anda begitu jatuh cinta dengan Tuhan. Tiba-tiba ya hari ini pun Anda sudah mulai ting. Iya dulu kalau saya di rumah saya suka doanya di ruangan ini. Saya berdoa ketika Anda kembali pulang rumah. Kecuali kalau tempat doanya sudah pindah sih ya nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan ketika saya menceritakan apa yang saya sampaikan ini, Anda pulang ke rumah dan ada sebuah tempat sudut itu yang dulu Anda curhat sama Tuhan di situ, berlutut di situ, mungkin ada karpetnya di situ, bahkan ada jejak-jejak mata airnya di situ. Saya berdoa ketika Anda lewat, Anda melihat ke situ dan seperti ada panggilan rohani. Ayo kembali. Di sini Tuhan pernah foto kita dari sorga. Tuhan minta orang Israel buat batu disusun untuk mengingat akan Dia. Ada banyak orang suka lupa sama Tuhan, lupa kalau Dia ada, lupa kalau Dia pernah menderita, lupa kalau Dia pernah memberikan nyawanya bagi kita. Sehingga kekristenan itu seperti jadi murahan. Kalau Tuhan berkati, puji Tuhan ke gereja. Kalau enggak, ya sudahlah. Dia adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tapi yang menjadi batu penjuru bagi kita. Jangan buang Tuhan, jangan lupa Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya yang selamatkan kita. Apa yang saya sampaikan hari ini tidak terwakilkan dengan kata-kata, tapi biarkan Anda merasakannya dengan hatimu dan Roh Kudus. Tuhan itu melihat kita waktu kita bersekutu dengan Dia. Tuhan minta kita mengenang Dia. Sampai ke perjanjian baru, Tuhan ganti 12 batu itu dengan perjamuan kudus. Ingatlah akan aku ya. Waktu kamu mengadakan perjamuan itu, minum anggur, makan rotinya, ingat akan aku. Ingat aku pernah memberikan segalanya kepadamu. Hai anak-anakku, jika ada yang menghina kamu, ingat bahwa engkau adalah anakku. Apapun kata orang mengenai kita, pekerjaan kita, gak dihargai orang, tetap ingat bahwa kita berharga. Dan bahwa kita ini dicintai oleh Tuhan. Katakan, ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Amin. 12 batu ini juga yang terakhir adalah proses pemuritan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan dan kita cerita kepada orang lain, itu seperti sebuah pemuritan rohani. Ketika Tuhan minta batu-batu itu dibuat supaya bapak-bapaknya Israel cerita kepada anak-anaknya, dulu Tuhan pernah tolong kita, lihat batu itu tandanya, itu monumen. Tuhan pernah tolong kita. Jadi terjadi pemuritan antara ayah, antara orang tua generasi sebelumnya dan kepada generasi setelahnya. Yang kita wariskan sebagai orang tua kepada anak-anak kita, yang terpenting bukanlah harta. Puji Tuhan kalau bisa, kalau ada puji Tuhan. Memang ada firman Tuhan berkata, orang benar itu mewariskan sesuatu, berusaha untuk mewariskan sesuatu. Tapi yang paling penting adalah mewariskan iman. Karena suatu saat kalau orang tua dipanggil Tuhan, ada rasa aman dalam hati bahwa anak-anak kita tahu apa yang kita perjuangkan dulu. Dan anak-anak kita tidak akan terombang-ambingkan karena mereka telah diwariskan iman dari orang tuanya. Bahwa mereka tetap berpaut kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya menyampaikan firman ini untuk menarik kita kembali kepada ingatan akan Tuhan. Ingatlah kepada kebaikan-Nya. Galatia 3 ayat 1 berkata, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan biarlah juga kamu, ternyata kita juga ini adalah batu-batunya Tuhan, batu hidup. Dan kita ini berfungsi dalam rumah rohaninya Tuhan. Ayo melayani, biar nama kita seolah-olah ya tanda kutip diukir di bait Allah yang secara rohani. Ternyata Tuhan panggil kita juga. Guru agung kita, juru selamat Tuhan Yesus Kristus adalah batu, karang yang teguh. Kita juga dipanggil jadi batu yang hidup untuk membangun kerajaan sorga, di mana ada kita di dalamnya. Saya mendorong setiap Anda untuk maju dalam Tuhan. Jangan lemah di masa-masa yang sulit ini. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.